Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau untuk Euro USD sendiri itu sebenarnya mappingnya itu masih sama dan memang dia itu masih sideways kurang lebih dari tanggal 9 Januari 2023 sampai ke harga 12 Januari 2023 ini. Ya, sampai saat ini saya buat videonya, dia itu masih pergerakannya sideways, jadi belum ada pergerakan yang cukup signifikan kalau kita lihat di sini ya. Nah, pergerakan dari sideways ini kalau kita lihat juga disebabkan oleh adanya market yang menanti news di hari ini Kamis tanggal 12 itu untuk untuk CPI dan juga ada mengenai core inflation rate. Nah, kemudian untuk hari Jumatnya itu juga ada news mengenai Michigan. Jadi memang itu yang ditunggu oleh si market dalam 2 hari untuk hari ini dan hari Jumat nanti. Jadi kalau kita perhatikan, jangankan untuk si Euro USD ya, si XAU aja kalau kita perhatiin di sini itu dia sideways. Kalau GBP USD juga sideways di sini kalau kita lihat. Nah, oke, di sini kalau kita perhatikan memang dia sideways, cuma sideways dia membentuk channeling downtrend gitu. Kalau untuk si DXY sendiri yang kita tahu ini juga masih sideways. Jadi memang marketnya itu bisa dikatakan belum ada clear direction yang bisa digunakan untuk entry secara long term. Tapi kalau kita mau entry scalping, ya kita bisa pakai mapping yang kita bahas di sini. Cuma bedanya nanti kalian akan harus turunin time frame. Bisa ke 5 menit atau ke 15 menit untuk memanfaatkan area scalping dari si pergerakan minornya dia atau pergerakan di time frame kecilnya dia begitu. Itu sih saran saya, tapi belum tentu kalian harus ikutin. Kalian boleh sesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing. Karena di sini saya hanya ingin berbagi info ya, baik itu dari segi SNR, news dan juga pergerakan harga. Untuk mau entry atau mau melakukan eksekusi lebih lanjut itu bisa keputusannya tetap ada di kalian. Oke, di sini kalau kita perhatikan lagi ya, untuk resisten itu ada di level harga 7.724. Kemudian untuk POC level, nah di sini ada POC level karena kita menggunakan volume profile ya. Jadi volume profile ini juga sudah saya coba jelaskan di video XAUUSD. Itu kalian bisa langsung lihat aja di situ. Dan di video GBP USD juga ada saya jelaskan cara pengambilan si volume profile ini. Kalian bisa klik aja untuk videonya. Nah, di sini volume profile itu ada yang namanya POC level. Jadi POC level ini bisa dikatakan sebagai point of control. Artinya, dia itu selama harga berada di atas, dia itu berfungsi sebagai area supportnya. Sedangkan kalau misalkan harga berada di bawah, dia itu berfungsi sebagai area resisten. Begitu. Nah, ini kita lihat nih. Untuk support di euro sendiri yang paling penting itu atau paling banyak disentuh itu di POC levelnya di 7.336. Sedangkan kalau untuk support aslinya itu ada di level harga 7.127 atau yang bertepatan dengan harga demand-nya dia atau swap zone-nya dia di sini itu di 6.933 sampai 7.121. Nah, cuma kalau dia masih sideways begini itu masih belum ada pergerakan harga yang cukup jelas. Jadi memang lebih baik kita scalping selama harga belum bisa break dari 7.724 ini ya, dari harga harian sini. Itu kita masih bisa ambil kesempatan untuk sell dengan stop loss di atas height yang ini ya. Nih ingat, stop lossnya di atas height yang ini gitu. Sellnya di mana targetnya? Target kita itu dekatnya di POC level di 7.345, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ambil target juga di harga 7.127 di sini di area demand-nya begitu. Tapi dengan syarat kalau dia mau area demand berarti dia itu harus bisa break dari mana? Dari POC level. Sedangkan kalau kita perhatikan POC level ini itu agak susah di break sama harga. Nah, mungkin kalau kita entry di area sini, kita bisa pasang SL plus aja atau BE untuk ambil posisi amannya atau bisa dikatakan sebagai zero risk trading begitu. Nah, itu saran saya. Kemudian kalau dia break dari si 7.724, maka next targetnya itu di 8.438. Ini adalah the next swing height-nya dia yang kita ambil dari time frame mana? Time frame 4 jam. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi dari segi DXY ya. DXY juga minimal harus bisa break dari mana? 103.46, di mana ini area juga kita pernah bahas di video sebelumnya. Ya, ini video sebelumnya kita pernah bahas juga.
Sedangkan kalau kita perhatikan untuk saat ini DXY belum bisa break nih. Nah, DXY kalau bisa break dari 103.46, kenaikan tertinggi dia itu ada di level harga 104.44. Sedangkan terdekatnya itu ada di sini, 103.78. Artinya kalau DXY naik, si euro ini bisa break dari mana? Bisa break dari area sideways atau POC level dia, terutama di 7.127 ini, itu bisa di break. Tapi kalau DXY nya ini break dari trendline, ini kan dia ada trendline ya kalau kita perhatikan untuk si DXY. Nah, kalau dia break trendline ini, berarti target dia kan terdekat itu low yang di sini ya, 102.95 sampai 102.45 ya. Artinya si euro USD ini itu bisa naik ya sampai ke harga 8.438. Ini bisa tercapai begitu. Kalau DXY break dari low dia yang sebelumnya yang ada di sini. Yang ini ya. Begitu. Oke. Sedangkan kalau untuk support yang penting itu di yang tadi ya, yang saya sebutkan, ini belum ada banyak perubahan karena mappingnya juga masih sama. Untuk di supportnya itu ada di 7.127 sampai 7.336, itu yang kita perhatikan. Kemudian untuk dia break dari struktur turunnya itu kurang lebih di harga 6.628 karena ini ada area swing low dia di 1 jam begitu. Nah, ini untuk kenaikan tertinggi dia. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai euro USD ini. Jadi kalau misalkan ada salah atau misalkan menurut kalian ada yang kurang, boleh banget kalian tambahkan, nggak cuma di euro USD, di XAU USD atau GBP USD juga kalian boleh tambahkan pandangan kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.